Alhamdulillah ikhwani fillah yang dirahmati Allah, sungguh bagi saya adalah pemandangan yang sungguh mengharukan. Ini adalah sesuatu yang saya perjuangkan dari kuliah, dari semenjak saya mengenal Islam, yaitu adalah bahwa kaum muslimin itu kemudian bersatu terlepas apapun kotak-kotak mereka, terlepas apapun yang kemudian menjadi pilihan metode perjuangan mereka. Mereka kemudian bersama-sama karena mereka meyakini tentang satu kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Takbir! Sungguh tidak ada kebahagiaan melebihi daripada ukhuwah kaum muslim. Allah katakan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah jadikan kita semua bersaudara, dan Allah jadikan kita semua merasakan kenikmatan karena bersaudara. Tidak pernah saling jumpa, tidak pernah saling kenal. Mungkin kalaupun kita mengenal, mungkin kita pun berjumpa, mungkin seadanya saja. Tapi kecintaan yang Allah tanamkan pada diri kita melebihi daripada saudara-saudara kita, melebihi daripada orang-orang karib kerabat kita. Allah gantikan sesuatu dengan yang lebih baik. Allah gantikan sesuatu dengan yang lebih indah. Allah gantikan sesuatu dengan yang lebih layak. Allah gantikan sesuatu dengan apapun yang tidak bisa kita bayangkan, khususnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan kepada kita, inna ma'al usri yusra. Bersabar wahai ikhwah, bersabar wahai orang yang mengemban dakwah, bersabar wahai orang yang meyakini adanya yaumil qiyamah, bersabar bagi orang-orang yang kemudian meyakini adanya balasan yang terbaik daripada Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan ganti yang terbaik atas apapun yang antum sediakan di dunia, atas pengorbanan antum, atas seluruh kemudian kesulitan antum, atas semua kemudian kesedihan antum. Allah ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana Allah mengganti kepada Maryam sesuatu yang lebih baik tatkala beliau menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kemudian ini sakit sekali, lebih baik saya mati saja. Kalau seandainya saya mati dan dilupakan, tentunya saya lebih baik daripada mengalami seperti ini. Terpaksa harus keluar daripada keluarganya yang sangat dia cintai karena perutnya semakin membesar. Kemudian Allah titipkan kepada dia seorang yang kelak akan menjadi saksi daripada seluruh orang-orang yang beriman pada masanya, Isa ibnu Maryam. Ketika perut itu sudah semakin besar, beliau mengasingkan diri daripada keluarganya. Kemudian di tengah jalan itulah kemudian beliau berteriak kepada Allah, ya Allah, lebih baik kami mati saja. Ini sungguh sakit sekali, ini tidak bisa ditahan lagi ya Allah. Ini sakit luar biasa, lebih baik saya mati dan dilupakan. Wa kuntu nasyam mangsiyah, sudah selesai. Mati dilupakan sudah selesai. Allah katakan, "Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah." Kemudian Allah sampaikan lewat malaikat, sudah tenang saja, tidak perlu khawatir. Allah sudah siapkan bagi musuh yang mengalir ke sungai-sungai di bawahnya. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Allah katakan, coba lihat itu ada pohon kurma, bersandarlah di bawahnya, kemudian goyanglah pohonnya. Bisa kebayang? Ada orang yang lagi hamil, mau melahirkan, sudah pembukaan satu, nanti antum akan rasakan kalau antum sudah punya istri. Tapi kayaknya wajah-wajah di depan saya ini wajah-wajah tertolak gitu ya, Masya Allah. Nanti kalau antum sudah punya istri, antum akan rasakan seperti itu. Istri saya tuh kalau sudah mulai pembukaan pertama, pembukaan kedua, pembukaan ketiga, itu tangan saya mulai bekas-bekas cakaran semua. Bekas cakaran, baju saya robek, itu ada pipi saya dicakarin, dan saya nggak pernah protes. Sabar deh, sabar, istighfar. Nah, kenapa? Saya tahu. Oh, nggak tahu saya sakitnya seperti apa, tapi kira-kira saya tahu lah. Kira-kira sakitnya itu mungkin ya sedikit di bawah pas disunat itu lah kira-kira. Karena kalau disunat sama melahirkan kayaknya lebih sakit disunat. Nggak percaya? Saya punya buktinya loh. Buktinya apa? Laki-laki disunat sekali kapok, perempuan melahirkan berkali-kali nggak kapok-kapok, paham ya? Ketika kemudian Maryam merasakan sakit yang luar biasa, apa yang dia katakan? Kemudian, ya Allah, lebih baik mati saja. Allah kata tidak, sudah disiapkan balasan terbaik bagimu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Goyang pohonnya. Antum pernah lihat pohon kurma? Pernah lihat pohon kurma? Sudah. Kalau nggak pernah lihat pohon kurma, pernah lihat pohon kelapa? Kalau seandainya pas antum lagi lapar, lagi aus, kemudian ada orang bilang goyang pohon kelapa itu. Nanti kalau goyang pohon kelapa nanti pohonnya jatuh. Gila lu ya. Dan bayangkan, ini bukan hanya orang biasa, orang yang lagi hamil sakit luar biasa, sakit sekali, sampai-sampai kemudian berdoa, ya Allah matikan saya, gitu kan ya. Ya Allah, kemudian cabut nyawa saya karena sakit sekali. Kemudian Allah kata goyang pohonnya. Mungkin kalau orang biasa, bukan orang yang beriman, di tengah-tengah dalam kondisi seperti itu terus kata Allah bercanda. Lah kenapa? Ini pohon kurma. Saya cuma seorang perempuan, sudah hamil lagi, nggak mungkin langsung semuanya. Allah kata sudah goyang saja. Maka ketika kita bertemu dengan perintah Allah, ketika kita lagi sesulit apapun, sami'na wa ata'na, jalankan perintah Allah, maka digoyanglah kemudian tusakit alaihi rutaban janiyah, turun kemudian buah kurma yang masak. Allah menyiapkan ganti yang lebih baik. Allah siapkan ganti yang lebih baik bagi Hanzalah, seorang yang baru saja menikah setelah lama sekali kemudian menahan kejombloan itu.
Kadang-kadang kalau soalan jomblo kan banyak yang tersinggung gitu kan ya. Kadang-kadang orang zaman sekarang banyak yang tersinggung gitu kan ya. Oh nggak boleh, saya jangan dibilang jomblo. Terus dibilang apa? Saya single. Ya sama aja gitu. Ya itu kan terserah orang kemudian mau menjadi seperti apa. Nah maka kemudian sudah lama kemudian menahan kemudian kesinggelannya itu. Kemudian dia nikah suatu waktu. Ketika nikah suatu waktu kemudian berkumandanglah jihad fisabilillah. Ketika berkumandang jihad fisabilillah, maka saat itu beliau lagi mengalami hari-hari yang paling indah dalam hidupnya. Lagi malam pertama teman-teman sekalian. Ketika malam pertama terjadi, lantas dia langsung keluar dari kamarnya, kemudian menyambut seruan jihad. Dia siapkan apa yang perlu dia siapkan, kuda-kudanya dia siapkan, kemudian semua alat-alatnya dia persiapkan, semua senjatanya dia persiapkan. Dia langsung pergi jihad perang Uhud, meninggal di situ oleh kemudian orang-orang kafir. Ketika kemudian dia meninggal, Rasulullah SAW kemudian sangat sedih sekali melihat para sahabat-sahabatnya 73 syuhada Uhud itu kemudian dibalikkan satu persatu melihat mayatnya. Ketika sampai ke depan Hanzalah, maka Rasulullah mengatakan, coba tanyakan pada istrinya, kenapa saya melihat Hanzalah ini dimandikan oleh malaikat? Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah orang yang syahid tidak perlu lagi dimandikan? Tidak, coba tanya saja sama istrinya. Ditanyakan pada istrinya Hanzalah, kenapa Rasulullah SAW melihat bahwa Hanzalah dimandikan oleh malaikat? Maka kemudian istrinya menjawab, itu kakanda. Dia waktu itu sedang malam pertama mendengarkan seruan jihad, bahkan tidak sempat lagi untuk mandi junub, langsung kemudian menyambut seruan jihad, kemudian meninggal dalam keadaan junub. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dia tidak dimandikan istrinya, dia dimandikan oleh malaikat. Hilang rasa khawatirnya, hilang rasa takutnya, mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Dan dia memanggil-manggil keluarganya, ayo segera kemari, ayo segera kemari. Ini yang dijanjikan Allah, jauh lebih menarik daripada di dunia. Allah ganti yang lebih baik. Sebagaimana Allah menceritakan kepada kita di dalam surat Yasin, bagaimana seorang pemuda datang menyambut seruan Rasul-Rasul. Rasul didatangkan satu, umat tidak mau memahami. Rasul didatangkan dua, umat masih menolak. Rasul didatangkan 3 orang, umat masih menolak juga. Datang seorang laki-laki, kemudian mendakwakan kepada umatnya, ayo umatku ikuti Rasul-Rasul ini, tidak perlu ditolak. Mereka cuma mengatakan sesuatu yang benar. Mereka tidak minta uang kepada anda, mereka tidak minta apapun pada anda, mereka tidak minta penghidupan pada anda. Mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menyeru, ayo kembali kepada tauhid, ayo kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh umatnya? Umatnya mengumpulkan dia, lalu kemudian berbicara satu sama lain, ini orang lebih berbahaya daripada rasul-rasul yang lain. Nah kenapa? Omongannya dimengerti oleh manusia, sementara rasul-rasul sudah berdakwah ditolak. Orang ini diterima oleh manusia. Kumpulkan dia, kumpulkan orang-orang, ajak dia ke tengah-tengah jalan, diinjak perutnya sampai pecah. Ketika perutnya pecah, dia meninggal kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan indah sekali Allah sampaikan bahwa ada orang yang ternyata sudah melihat surganya Allah dengan segitu kenikmatannya, dengan apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meminta pada Allah, ya Allah, kalau boleh tolong kembalikan aku di dunia. Lah kenapa? Supaya aku bisa berjumpa dengan orang-orang yang kemudian membunuhku itu, memberitahu mereka, oleh sebab apa aku mendapatkan ampunan darimu ya Allah, dan mendapatkan semua ini. Allah ganti yang lebih baik. Dulu saya makan babi, enak gak? Dulu saya makan babi, enak. Dulu saya makan darah, enak. Dulu saya gak peduli dengan orang tua. Dulu kemudian ketika saya mengenal Islam, apa yang terjadi? Allah kemudian takdirkan teman-teman saya yang sebelum saya masuk Islam menjauh daripada saya. Mereka mengatakan dengan kata-kata yang tidak pantas, kamu tidak setia kawan nih. Itu yang paling sopan. Yang belakang banyak sekali binatang, kebun binatang keluar, gitu kan ya. Yang kotor-kotor semua keluar. Kamu nggak setia kawan sebagainya. Orang-orang meninggalkan saya. Sementara saya kemudian sulit untuk berkata pada 2 orang tua saya. Lah kenapa? Karena saya melihat bahwa saya sendiri belum kuat. Bagaimana kemudian saya bisa mengaku pada 2 orang tua saya? Kemudian saya belajar Islam, saya ikhlas. Kenapa? Karena akal saya tidak bisa menolak kebenaran yang Allah berikan kepada saya. Surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dikuatkan oleh Allah surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, merasa Al-Qur'an ini salah, merasa Al-Qur'an ini meragukan, mengacaukan, merasa Al-Qur'an ini membimbangkan, datangkan satu surat yang semacamnya. Pilih di mana ayat yang kalian suka, yang paling mudah. 114 surat Anda boleh pilih. Mana datangkan yang paling mudah? Saya tidak mendapatkannya sampai dengan hari ini. Maka saya katakan, saya istiqomah dalam Islam. Saya ikhlas berada di dalam Islam. Pelajaran Islam selama kemudian 3 minggu datang pada orang tua saya. Apa kata orang tua saya? Kamu gila ya, Lik? Enggak. Masukan jin. Masukan ganteng begini masukan jin. Enggak mungkin. Kamu pasti aneh. Lah kenapa? Kamu sudah tahu Islam itu jelek. Orang-orangnya
orang-orangnya nggak tepat waktu, orang-orangnya kotor, orang-orangnya garang, orang-orangnya kasar, orangnya parah. Kenapa kamu masuk Islam? Saya katakan, itu bukan Islam, itu orangnya, itu muslimnya. Islamnya beda dengan itu. Islamnya kalau mau dilihat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengambil keluarga saya dari saya, pergi ke Palembang, tempat lahir saya, kemudian saya ditolak oleh keluarga saya. Mereka mengatakan, kenapa Felix begitu? Sudah aneh, jangan-jangan dia ini mendapatkan tenung, dia mendapatkan sihir dan sebagainya. Saya ditolak oleh keluarga saya, tapi tidak ada masalah. Kenapa? Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti saya dengan saudara-saudara saya, yang tidak hanya saudara-saudara saya ini, teman-teman semua. Itu tidak hanya di dunia, tapi Allah akan takdirkan juga di akhirat. Maka yang paling mudah ketika saya belajar Islam, teman-teman sekalian, yang paling mudah menghantarkan Anda pada surganya Allah adalah ketika Anda mencintai sesama muslim yang sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang manusia bersama dengan seorang yang dia cintai di kiamat. Anda tidak akan dikumpulkan berdasarkan tempat tinggal Anda. Anda tidak bakal dikumpulkan berdasarkan keluarga Anda. Dan bahkan Anda tahu, keluarga yang satu akan lari daripada keluarga yang lain. Bapak lihat anaknya nggak mau, anak lihat bapaknya lari, ibu lihat suaminya kemudian kabur. Nah, kenapa? Anda sibuk dengan urusan Anda pada saat itu. Kemudian pada saat semua sedang tegang, saat semua sedang kocar-kacir, muncul surah daripada Allah Subhanahu wa taala, "Aina mutahabbuna bijalali." Siapa di antara kalian orang-orang yang sedang kocar-kacir ini, yang dulu di dunia pernah berkasih sayang hanya karena keagunganku, kata Allah, maka ayo semuanya masuk surga sini. Ayo semuanya masuk surga sini. Semua sudah selesai. Ayo semua masuk surga sini. Dan yang lebih cinta pada saudaranya, dia akan berada di atasnya. Syafaat Allah berikan pada Rasulullah. Syafaat Allah berikan pada Al-Quran. Syafaat Allah berikan pada setiap orang-orang yang ada di sini, yang mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, tiada yang layak disembah selain Allah, dan hanya Muhammad satu-satunya menjadi teladan mereka. Setiap orang-orang di sini mendapatkan hak atas Anda, mendapatkan sebuah hal yang menjadi yang kita perlukan di hari kiamat. Masya Allah. Inilah kemudian Allah sampaikan kepada kita, bagaimana Allah selalu mengganti dengan yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik, sebagaimana Allah mengganti pada Ashabul Kahfi dengan yang lebih baik. Saat kemudian nahnu naqussu alaika naba'um bil haqq, kami telah ceritakan kepada kalian tentang kisah-kisah mereka Ashabul Kahfi dengan kisah yang benar. Tidak ada satu pun kisah yang lebih baik daripada ini. Ini semua benar, tidak ada lebih benar lagi. Apa cerita mereka? Innahum fityah, maka mereka adalah anak-anak muda. Masya Allah, di depan saya ini insya Allah anak-anak muda, orang-orang muda yang semua merindukan Islam. Innahum fityah, senantiasa menarik tentang anak muda, senantiasa menarik tentang pemuda. Kenapa? Kisah pemuda itu bikin semangat. Kisah pemuda itu tentang idealisme. Kisah pemuda itu tentang perjuangan, tentang mendobrak sesuatu yang tidak pernah didobrak sebelumnya, tentang mengukir satu prestasi yang tidak pernah orang lakukan sebelumnya. Itu kisah anak muda. Kalau kisahnya orang tua itu agak sulit. Nah, kenapa? Kisahnya tentang rematik, encok gitu kan ya, sakit pinggang gitu kan ya. Nah, kayak saya ini sudah tua gitu kan ya, Masya Allah. Nah, tapi kisah-kisah tentang anak muda senantiasa enak untuk dibahas. Innahum fityah amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka mereka semuanya, Allah katakan mereka beriman pada Allah, dan tidak hanya mereka beriman, Allah tambahkan pada mereka hidayah. Allah kemudian mengajarkan kepada kita, antum minta hidayah sehari berapa kali? 17 kali. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkan kami jalan yang lurus, karena kami tahu jalan kami yang sekarang ini adalah jalan yang lurus, tapi belum tentu kami bisa lurus selama-lamanya. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, pegang tangan kami, jangan keluarkan kami dari Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi Allah berikan bagi anak-anak muda, innahum fityah amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim. Dari kuliah sudah saya katakan, saya adalah orang yang senantiasa mau untuk menjalin kemudian ukhuwah di antara orang lain. Saya datangi orang-orang yang kemudian belum pernah saya datengin. Saya datangi kemudian organisasi yang kemudian tidak pernah orang lain datengin. Untuk apa? Yuk kita bareng-bareng. Ini umat terlalu banyak untuk kita garap sendiri. Ini umat terlalu besar kemudian kita habiskan sendiri. Surga Allah terlalu luas, bukankah kita sama-sama pengen surganya Allah? Ayo kita bareng-bareng. Gak berhasil. Jawabannya, boleh kembali ke masjid, tapi kan tidak harus di masjid. Masya Allah. Kadang-kadang perjuangan perlu kesabaran, tapi saat ini mendengar Allah sampaikan kepada kita, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh.
maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Tatkala Allah sudah menyatukan hati-hati mereka, Allah kemudian tanamkan pada mereka keyakinan-keyakinan yang tidak ditanamkan pada orang-orang yang lain, lalu kemudian mereka bangkit, Allah kuatkan kaki mereka, kemudian Allah lantangkan suara mereka untuk mengatakan kemudian Rabb kami adalah Rabb pencipta semesta alam. Tidak ada yang lebih kuat daripada itu, tidak ada yang lebih berkuasa daripada itu, dan kami adalah hamba-hambanya, berbuat yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Maka ini yang kita pelajari di dalam Islam. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Tidak perlu khawatir pada cobaan-cobaan yang menerpa Anda. Tidak perlu khawatir pada masalah-masalah yang menerpa Anda. Lah kenapa? Allah siapkan semua itu khusus bagi Anda, agar Anda aware, agar Anda bangun. Setelah selama ini mungkin Anda tertidur, setelah selama ini mungkin lalai, Allah bangunkan kita semua dengan masalah-masalah yang ada di depan mata kita. Allah sampaikan pada kita, ini adalah masalah yang Allah siapkan khusus bagi kita. Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Coba lihat bagaimana sholat kita ketika kita sedang punya masalah. Bagaimana sholat kita ketika kita sedang sakit pada Allah. Allahu Akbar, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Tidak ada kekuatan pada manusia, sama sekali tidak ada kekuatan pada kamu. Lalu kemudian kita minta pada Allah dengan khusyuk luar biasa. Mengapa? Karena kita tahu hanya Allah yang berkuasa. Allah siapkan masalah itu khusus bagi Anda, yang mungkin orang lain tidak bisa mengemban itu, yang mungkin orang lain tidak bisa untuk menyelesaikan itu. Allah siapkan khusus bagi Anda, agar Allah punya alasan untuk memberikan Anda sesuatu yang sangat Anda rindukan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Apakah kalian merasa yang kalian beriman ini merasa kalian akan masuk surga, sementara belum datang pada kalian coba-coba seperti orang zaman dahulu? Tahukah Anda mereka ditimpa oleh apa saja? Mereka ditimpa oleh baksa, ujian demi ujian, tidak henti-hentinya. Waddarra, dan juga deraan demi deraan kepada fisik mereka. Wazulzilu, keluarga mereka diambil, ayah mereka dibunuh di depan mata mereka, adik-adik mereka kemudian disekap, mereka diboikot. Mereka kemudian dikatakan tentang perkara-perkara fitnah yang mereka tidak mau untuk membalasnya. Wazulzilu, hatta yaqula Rasulullah walladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah, sampai mereka berkata selevel Rasulullah, selevel para sahabat, ya Allah, kapan pertolongan akan datang? Ya Allah, kami tahu pertolongan dekat, kami tahu pertolongan ada, kapan akan datang? Ala inna nasrallahi qarib. Wahai orang yang beriman pada Allah, yang bersabar pada Allah, yang berdakwah di jalan Allah, pertolongan Allah sangat dekat pada Anda. Hanya Anda tidak sabar, hanya Anda tidak mau untuk bersabar sebentar. 1 hari lagi berada di atas jalan dakwah, 1 hari lagi berada di atas jalan dakwah, 1 hari lagi berada di atas jalan dakwah, sampai Allah menentukan kapan kita berhenti dan kapan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Maka insya Allah itu adalah materi yang kemudian Allah gantikan kepada kita. Sedianya saya menyampaikan tentang surat Al-Baqarah 30-38, tapi rupanya mungkin Allah berkehendak yang lain. Sesungguhnya ukhuwah, ikatan di antara umat, adalah sesuatu yang paling utama di antara kita. Kita berjalan di sebuah tempat yang mungkin sangat sulit sekali, teman-teman sekalian. Kita berjalan di sebuah tempat yang ketika orang menzolimi kita, kita tidak boleh membalas untuk menzolimi. Kita berjalan di sebuah tempat di mana ketika kita didera, kita tidak boleh membalas deraan orang lain. Kita berjalan di sebuah tempat yang ketika orang berbicara sesuatu yang buruk tentang kita, maka antum harus membicarakan sesuatu yang baik tentang dia. Antum berjalan di sebuah tempat yang dijalan oleh Nabi dan Rasul. Kalau antum protes, maka layakkah kita berjumpa dengan Rasulullah? Sedangkan kita semua menginginkan untuk berjumpa dengan beliau, berbicara dengan beliau. Maka apa yang kita jalani tidak seberapa dengan apa yang Rasulullah SAW jalani. Bersabarlah di dalam dakwah, 1 hari lagi, 1 hari lagi, karena balasannya akan 1 derajat lebih indah Allah buat. Bagi orang-orang yang beriman, Allah tingkatkan balasannya menjadi 10 kali derajat lebih indah daripada yang kita buat di dunia. Dan insya Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya Allah. Kita dipertemukan dalam keadaan berhadap-hadapan, duduk di atas dipan-dipan, dengan kemudian minuman-minuman yang sudah tersedia rapi, dengan kemudian pelayan-pelayan yang kemudian sibuk mengitari kita. Dan disitulah kita menyebut-nyebut nama Allah dengan bangga. Ya Allah, inilah hari yang sudah dijanjikan, di mana Engkau mencabut dari dalam hati kami hasad, Engkau mencabut dalam hati kami iri, dengki, dan waktu itulah kami dijadikan oleh Allah bersaudara.